Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku Taufik Rahman. Nah, di sini aku akan membahas mengenai horor, yaitu pengalaman teman aku ya teman-teman. Oke. Nah, jadi di sini kita akan bercerita mengenai horor, yaitu sebenarnya sih bukan pengalaman saya, tapi pengalaman teman saya nih guys. Akan kita ceritakan ya di dalam konten horor kita ini atau konten neror kita. Nah, tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, komen, dan like ya, dan share ke media sosial kalian yang punya. Oke, langsung aja kita lanjut ke videonya. Oke, jadi kan temen aku ini kan ceritanya itu dia bulan puasa ingin mudik ke tempat neneknya. Dia temen aku tuh berdua ya, namanya itu Dina dan bersama adiknya ingin pulang ke rumah tempat neneknya ya, ceritanya pulang kampung. Tapi rumah neneknya itu jauh kan, rumah dia itu kan di provinsi Jambi, tapi rumah neneknya itu ada di masih di satu provinsi, tapi rumah neneknya itu di beda kota atau beda kabupaten. Kalau rumah neneknya itu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kalau rumahnya si Dina ini berada di kotanya, yaitu kota provinsi Jambi. Dia kan pergi ke rumah neneknya itu pada jam 4 sore. Kisaran kalau nyampai ke tempat neneknya itu kisaran jam 7 malam, kira-kira 4 jam ya. Nah, tiba-tiba ini kan dia bahkan berjalan kan berdua sama adiknya. Terusnya itu dia berjalan sampailah jam 6. Nah, udah jam 6 itu kok jalan ini tiba-tiba sepi gitu. Kok sepi, kok nggak ada yang lewat-lewat. Adapun mobil, cuma ada mobil satu yang lewat. Tapi mobil itu lewat udah berapa kali gitu ya. Udah sampai 3 kalian lebih lewat gitu. Sampainya nih si adiknya ini, adik si Dina ini ngeh, kok kok kita lewat ini kak, kok kita lewat mobil ini selalu ada kak, apakah kita, kok mobil ini selalu ada kak, apakah kita yang salah jalan, apakah mobil ini yang ngikutin kita kak, itu kata adiknya ya, adik Dina. Terus kakaknya nggak mau mikir panjang-panjang, dia jalan aja terus. Dia selalu, dek, selalu ingat ya, baca doa ya, jangan lupa zikir istighfar ya dalam hati. Karena kakaknya udah tahu, karena kakaknya juga udah ngeh sebelum adiknya itu ngeh kan, karena kakaknya kan ngeh dari dulunya kan dia melewati jalan yang sama. Kebetulan jalan ke rumah neneknya itu ya, jalannya sepi dan di sekeliling itu jalannya itu hanya kebun sawit guys, jadi makanya itu sepi, nggak ada orang. Kan tadi dia di perjalanan dia nemukan mobil kan. Nah, udah 3 kali putaran kan, mobil itu hilang tiba-tiba guys, nggak tahu kemana mobilnya itu hilang. Nah, habis hilang itu kan mereka kan udah lama di jalan itu, tentu kan mereka hausan. Habis itu kan si adeknya si Dina ini kehausan, ingin beli. Kebetulan lagi nih guys, kebetulan pas dia berhenti ada sebuah warung atau apa ya namanya, ya warung kecil. Nah, pas dia singgah dia kan kehausan, jadi dia singgah dulu ke tempat warung itu minum. Tapi yang anehnya itu guys, orang-orang yang ada di warung itu, nenek-nenek kakek itu pada heran nengok orang berdua ini, melihat si Dina sama adiknya. Heran, kok heran ya? Tapi kan si Dina sama adiknya kan nggak tuh apa ngerespon orang-orang tua itu. Dia kan kehausan untuk minumnya. Habis itu dia beli air putih, habis itu dia minum, habis minum dia lanjutkan lah itu perjalanannya. Sudah selesai dia minum, dia nggak ada ngabaikan si nenek-nenek tadi ya yang ada di toko itu. Cuman dia habis minum dia bilang ke adiknya, dek, kita lanjut perjalanannya dek, kan kita udah selesai minum, kata si kakaknya. Oke, habis minum kan dia lanjut jalan nih, dan naik motor siap-siap nak berjalan. Lalu lah jalan ya dia lewat jalan itu kan,
dari ngeh lagi nih adiknya, kok kita ngelewati jalan sama kak, kok kita ngelewatin di tempat gubuk, bukan gubuk ya, apa namanya, adiknya ngeh, kok kak kita ngelewatin di tempat toko nenek ini tadi lagi. Udah 3 kali tuh mereka melewati tempat toko neneknya ini. Maksudnya adalah adiknya nih berkelakuan pula. Dia negor lah itu nek, nah itulah. Tapi seadiknya ini ngeh kalau rambut si nenek itu yang menjaga toko itu semakin panjang, semakin keriting gitu, mukanya pucat gitu. Oke guys, sampai ketika si adiknya bilang ke kakaknya, kak kok itu neneknya kayak beda ya. Kakaknya pun mulai ngah, si Dina ini kan mulai ngah, iya ya dek, kok kita dari tadi lewat di tempat ini terus udah 3 kali mutar, tapi kok melewati jalan ini, melewati jalan yang ada toko neneknya. Seketika itu Dina mulai si kakaknya ini mulai dong apa itu, mulai merasakan hawa-hawa negatif gitu kan. Habis itu dia mulai baca doa dan zikir, dan akhirnya pada suatu ketika dia ingin berjalan di tepi jalan, ketika ada satu motor yang lewat guys. Nah jadi satu motor yang lewat ini tiba-tiba muncul, dan si Dina ini nggak tahu, nggak ada motor kan, dia berjalan tadi kan nggak ada motor, nggak ada yang lewat kan, tiba itu cuma kebun, mobil tadi juga udah hilang. Jadi tiba-tiba Dina di tengah jalanan, tiba-tiba ada motor lewat, nah, tiba-tiba muncul aja gitu, nggak tahu dari mana datangnya. Dan cowok itu juga kaget sama si Dina ini, sama adiknya ini, kok tiba-tiba si Dina muncul. Nah jadi berdua ini sama-sama kaget, dan akhirnya Dina kaget, orang itu kaget ya, orang yang pakai motor itu kaget, sama si Dina sama adiknya ini juga kaget. Dan akhirnya gara-gara si Dina kaget itu, akhirnya dia dibalik lagi ke alam biasanya. Jadi kan dia terjebak di alam gaib ternyata guys. Nah udah terjebak, dia balik lah itu ke tempat aslinya. Setelah dia balik, dia tiba-tiba kok haus lagi, dia masa kehausan lagi, masa capek, masa lelah kan, karena dia terjebak di alam gaib itu 5 jam guys. Tadi kan dia perkiraan dari berangkat jam 4 sore, sampai ke tempat neneknya itu jam 7 malam. Nah, sedangkan dia sudah sadar dari alam gaib itu kira-kira jam 11 apa jam 12, jam 11 atau jam 12-an gitu guys. Nah, 5 jam dia terjebak di alam gaib, bayangkan nggak? Untung selamat, kalau nggak selamat habislah kalian. Sudahnya mereka selamat ya guys, mereka langsunglah itu pergi ke rumah neneknya. Sudah sampai ke rumah neneknya, barulah dia ceritakan bagaimana bisa lambat sampai ke rumah neneknya. Habis itu dia ceritakan ke rumah neneknya, mungkin kata neneknya, mobil yang kalian itu tadi ialah mobil memberi peringatan agar kalian hati-hati melewati jalan ini kan. Oke guys, mungkin sampai di sini video horor kita. Maaf ya, ini karena video vlog pertama kali saya bikin konten horor ya. Maaf kalau ada salah kata. Kayak saya juga baru belajar ngomong. Saya ngomong belum pede, belum biasa kayak Nessie Judge atau kayak Kak Nadia Omara, pembawaannya lebih apa gitu, lebih mantap pokoknya. Aku ini kan baru pemula, baru merintis YouTube. Nah, jadi ini nggak ada edit tapi editing, dan palingan thumbnail aja ya yang saya pasang. Ini nggak ada background apa. Nah saya cuman vlog ya. Oke guys, sampai sini aja cerita horor kita pada sore hari ini. Sebelum kalian berakhir video kita, jangan lupa nih guys untuk subscribe, komen, dan like. Dan satu lagi, jangan lupa di share ke sosial media yang kalian punya. Oke, agar video aku cepat berkembang, channel YouTube aku berkembang, bisa menjadi Nesijat Kak Nadia Omara. Oke, salam semuanya. Oke, jangan lupa di subscribe ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, jangan lupa stay tune terus ya video aku selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang menjawab salam adalah hukumnya wajib ya. Yang mengucapkan salam itu sunnah, yang menjawab salam itu
hukumnya wajib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.